Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang teori humanisme, eksistensialisme, spiritualitas. Oke, untuk sejarah munculnya pandangan humanisme ini pertamanya di Eropa. Jadi pandangan pertama ini muncul di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Dimaksudkan untuk membangun manusia dari tidur panjang abad pertengahan yang banyak dikuasai dogma-dogma agamis dari gereja-gereja. Nah, perlu kita pahami dogma-dogma ini adalah kepercayaan atau doktrin tentang agamis. Nah, waktu abad pertengahan, itu abad di mana masa otonomi, kreativitas, dan kemerdekaan berpikir manusia dikungkung atau dikekang oleh kekuasaan agama melalui gereja-gereja dan lembaga-lembaga keagamaan di Eropa pada saat itu. Jadi masa ini sering disebut masa kegelapan atau the dark age, karena cahaya akal budi manusia tertutup oleh kabut kepercayaan agama di sana. Jadi dulunya itu pada masa the dark age ini atau masa kegelapan ini, jadi belum ada kata demokratis, belum ada kata kemerdekaan, belum manusia atau masyarakat belum bisa menentukan apa yang mau dia lakukan. Semuanya harus berdasarkan kepercayaan atau doktrin-doktrin dari gereja-gereja mereka masing-masing. Jadi ada banyak sekali kepercayaan di sana, tergantung dari kepercayaan dari masing-masing gereja, sehingga itulah yang dibagi oleh ke masyarakat. Jadi saat masa ini masa yang sangat mengekang karena masyarakat tidak bisa berekspresi melakukan apapun sesuai dengan yang mereka mau karena dibatasi oleh kepercayaan atau ajaran-ajaran dari gereja. Kemudian oleh karena itu muncullah gerakan humanis yang bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan, lembaga keagamaan, dan membebaskan diri dari kekang agama yang mengikat. Jadi, teori humanisme ini muncul karena adanya pengekangan, karena adanya pembatasan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di bagian Eropa atau Italia, karena adanya ajaran-ajaran yang tadi saya jelaskan. Nah, akhirnya gerakan humanis ini terbentuk, di mana mereka yang merasa tidak bisa merdeka, tidak bisa melakukan apapun sesuai kemauannya, rasa risih, merasa terganggu, akhirnya mereka membuat gerakan humanis agar terlepas dari ajaran-ajaran yang membelenggu mereka, yang mengikat mereka, sehingga mereka merasa bebas. Nah, akibatnya muncul paham sekularisme di mana terjadi pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan tertentu. Dan akhirnya, karena adanya gerakan humanis ini, muncullah paham sukaralisme. Jadi, paham ini membedakan antara ajaran agama, aturan agama di gereja dengan kehidupan masyarakat. Dia tidak satukan. Jadi, agama ya agama, kehidupan ya kehidupan, tetap berjalan dua-duanya menurut paham ini. Sedangkan muncul pula paham liberalisme di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas, melakukan apapun selama mereka mampu melakukannya. Jadi kalau liberalisme ini paham yang membebaskan manusia untuk melakukan apapun, terserah begitu. Mau pikir agama silahkan, mau pikir dunia silahkan. Tapi kalau sekularisme, ada pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan, tapi tetap ada agamanya begitu. Kemudian hakikat teori atau isi pandangan. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang humanisme, eksistensialisme, dan spiritualitas. Jadi tiga ini adalah kesatuan nih. Jadi nanti kita akan saling kait-kait mengkait. Nah, pertama humanisme. Jadi humanisme berkaitan dengan kapasitas manusia yang sadar untuk memberikan alasan, membuat pilihan-pilihan, dan bertindak secara bebas tanpa ada pengaruh dari dewa-dewa dan agama. Artinya manusialah yang bertanggung jawab penuh atas semua yang dilakukannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Jadi teori humanisme ini hampir sama demokratis, bebas. Jadi makanya ada undang-undang tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi berdasarkan humanisme ini, jadi manusia itu sadar
dan berhak untuk menentukan apa yang dia mau lakukan atau apa yang akan dia kerjakan secara bebas tanpa ada pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran agama pun ajaran-ajaran dewa-dewa. Biasanya ini orang India pakai ini. Jadi di sini dengan adanya humanisme ini akhirnya manusia bisa bebas mengekspresikan apa yang dia mau lakukan, membuat pilihan, bertindak, memberikan alasan tanpa adanya intervensi dari yang lain. Kita kembali di sini, jadi aliran humanisme ini ada dua. Ada yang menganggap humanisme itu betul-betul bebas dan memikirkan tentang kematian segala macam. Ada yang menganggap bahwa kita tidak bisa bebas banget. Kita tetap harus ada yang kita ikuti atau aturan. Ada yang harus kita jadikan pedoman dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua tentang teori eksistensialisme. Jadi, eksistensialisme ini berkenaan dengan pemaknaan manusia tentang fakta eksistensi mereka di dalam kehidupan. Jadi, eksistensialisme ini berkenaan tentang bagaimana manusia eksis di kehidupan. Hal ini terfokus pada kapasitas setiap orang untuk memperoleh kekuatan pribadi dalam mengontrol kehidupan mereka, mengubah ide-ide yang menentukan bagaimana cara mereka hidup. Jadi, pandangan ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang menghargai dirinya atau self-esteem dan bangkit dari keterpurukan. Jadi, pandangan ini fokusnya pada individu, bahwa setiap orang itu punya kekuatan, punya hal positif yang mereka punya, yang bisa menentukan mereka akan jadi apa. Jadi, ada namanya self-esteem, prinsip self-esteem atau menghargai dirinya. Bahwa ini juga, teori ini juga sangat dipakai di pekerja sosial, karena ada namanya prinsip self-determination, di mana apapun yang kita berikan, apapun opsi-opsi yang kita berikan terkait intervensi, mereka berhak menentukan nasibnya sendiri. Kita juga berhak menanyakan potensi-potensi mereka, menggunakan potensi mereka yang ada di sekitar mereka, karena kita tahu bahwa ada teori eksistensialisme yang memandang seseorang itu pasti punya kekuatan, pasti ada hal positif yang bisa kita gunakan, jadikan potensi saat melakukan intervensi, dan untuk dia bangkit menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk pandangan yang ketiga atau teori yang ketiga tentang spiritualitas, yaitu suatu pencarian manusia untuk mendapatkan arti dan tujuan dalam kehidupan, memandang manusia sebagai pribadi yang utuh dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jadi di teori spiritualitas ini ada kaitannya dengan prinsip-prinsip eksos, yaitu prinsip individualis, bahwa manusia itu unik. Semua manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama, dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di spiritualitas ini menekankan pada proses di mana manusia mewujudkan kapasitas mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perkembangan diri spiritual untuk menyadarkan diri akan pentingnya kehidupan ini. Jadi menurut teori ini, bahwa seseorang itu ada punya naluri karena spiritualitasnya, karena kepercayaannya bahwa dia bisa mensejahterakan dirinya. Bahwa pentingnya kehidupan ini, kita tidak boleh bunuh diri, kita tidak boleh membunuh kalau kita tidak sejahtera. Nah, spiritualitas dalam kehidupan berkaitan pula dengan hal-hal di luar dari manusia. Jadi tidak hanya tentang kepercayaan yang ada dalam diri, tapi di luar juga, seperti aturan-aturan agama tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak. Kalau di Islam kita ada di Al-Quran, di agama lain ada di Alkitab, ataupun di mana itu. Jadi ada hal-hal di luar dari kepercayaan yang ada dalam diri kita, dari dalam hati kita, keyakinan kita, seperti aturan-aturan atau pedoman, kemudian mitos dan sebagainya. Ada juga dibilang pura,
ada kepercayaan kita terhadap tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, hubungan dari ketiga pandangan ini, humanisme, eksistensialisme, dan juga spiritualisme, itu adalah secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa manusia sedang berusaha untuk memahami dunia yang mereka alami. Jadi ketiganya ini tidak bisa dipisahkan karena mereka menyatu begitu. Mereka saling berkaitan, mereka saling mendukung. Ketiganya menekankan pada pentingnya manusia mengendalikan kapasitas-kapasitas diri, menggali potensi diri, dan hidup selaras dengan lingkungan mereka secara aturan agama. Jadi, saat manusia mengendalikan kapasitas dirinya, dia humanismenya keluar. Saat dia bisa menggali potensinya, eksistensialnya keluar. Dan saat dia hidup selaras dengan lingkungan, dengan aturan agama dan kepercayaan mereka spiritualisme. Jadi, ketiganya ini saling berkaitan untuk menyelesaikan masalahnya, mensejahterakan mereka. Itulah mereka jadi saling berhubungan. Jadi saat mereka bisa mengendalikan potensinya, dia humanisme. Saat dia bisa menggali potensi dalam diri, mengendalikan humanisme, menggali eksistensialisme, dan hidup selaras dengan lingkungan dan aturan, berarti dia spiritualisme. Nah, kedudukan humanisme, eksistensialisme, dan spiritualitas, yaitu ketiga pandangan ini adalah dasar dalam teori pekerja sosial. Jadi tiga ini adalah teori dasar karena banyak sikap fundamental dari para peksos yang dijelaskan dalam pandangan ini, khususnya mengenai klien sebagai manusia secara utuh. Nah, pandangan ini dapat diperlakukan sebagai suatu perspektif atau pandangan karena lebih terlihat sebagai suatu filosofis umum yang menginformasikan praktik daripada suatu cara mendefinisikan pendekatan spesifik untuk dipraktekkan. Jadi, ketiga teori ini akhirnya dijadikan suatu pandangan atau perspektif bagi Peksos sebagai dasarnya dalam melakukan proses pertolongan, proses praktek, bahwa kita harus paham manusia itu punya kebebasan menentukan apa yang mereka inginkan untuk mensejahterakan dirinya, mereka punya potensi dalam dirinya, dan mereka punya aturan sesuai dengan kepercayaannya. Kita harus paham itu biar kita tidak tidak malpraktek lah istilahnya. Kenapa? Karena kita tidak boleh menentukan intervensinya. Mereka yang boleh menentukan. Kita hanya memberi opsi. Pertama, humanisme. Yang kedua, eksistensialisme. Kita tidak boleh mengambil potensi-potensi di luar dulu. Kita harus fokus ke individunya dulu, internalnya dulu. Setelah internalnya sudah kita dapat, kita bantu dengan eksternal. Jadi ada potensi yang harus kita ambil dari dalam dirinya. Entahkah dia itu rajin, entahkah dia itu dia semangat. Nah, hal-hal kecil itu bisa menjadi potensi dalam dirinya. Kemudian kita harus paham mereka punya kepercayaan. Kita harus tahu budaya apa dia, agama apa dia, sehingga kita tahu cara memperlakukan si klien. Kita tidak salah dalam memberikan opsi-opsi, dan sampai opsi yang kita berikan ternyata bertentangan dengan kepercayaannya. Jadi kenapa tiga teori ini menjadi dasar dari proses pertolongan pekerja sosial. Kemudian, pandangan humanisme, eksistensialisme, dan spiritualitas dalam Peksos ini juga berpengaruh pada harga diri dan pemahaman diri ke arah pemberdayaan. Jadi, dengan teori ini, saat kita paham individu secara utuh, kita akan mengarahkan dia untuk memberdayakan dirinya. Hal ini sangat penting ketika menangani klien-klien yang mengalami penindasan akibat perbedaan etnis. Jadi, ketiga pandangan ini sangat-sangat membantu Peksos dalam menangani seseorang ataupun kelompok yang terisolasi atau terpinggirkan atau termarginalkan karena adanya perbedaan etnis, budaya kah, ras kah, atau mungkin agama di sekitarnya. Jadi kita akan memberikan paham kepada si klien bahwa manusia itu mereka punya potensi, mereka bisa menentukan kesejahteraannya, dan mereka
ada aturan yang mereka harus atau mereka pedomani. Jadi hal ini bisa membuka pikiran-pikiran si klien atau malah orang-orang di sekitar klien yang akhirnya mengisolasi atau meminggirkan klien ini atau yang melakukan penindasan. Nah, berikut adalah beberapa teknik, prinsip, dan nilai profesi dalam praktek pertolongan pekerja sosial yang berkaitan dengan ketiga pandangan di atas. Yang pertama itu adalah konseling dan terapi. Jadi teknik konseling dan terapi, menurut Carl Rogers menyatakan bahwa humanisme, eksistensialisme, dan spiritualitas ini berkaitan dengan keterlibatan Pexos dalam proses konseling dan terapi. Jadi ketiga pandangan tadi atau teori tadi ini sangat membantu di teknik konseling dan terapi. Kenapa? Karena kan kalau konseling kita akan lebih sering ketemu klien, saling sharing, berbicara, kemudian saat kita memberikan terapi. Nah, dengan kita mengetahui tiga teori tadi, kita paham. Kita tahu bahwa klien punya potensi, klien bebas menentukan apa yang dia mau, dan kemudian klien juga punya kepercayaannya masing-masing. Jadi, yang tadi saya bilang, asal kita jangan malpraktek begitu. Hal ini membantu kita sebagai dasar dalam proses atau penggunaan teknik konseling dan terapi. Nah, selain untuk teknik, ternyata tiga pandangan tadi akhirnya memberikan kontribusi tentang prinsip-prinsip Pexos, yaitu prinsip individualisasi, dan penanganan kasus per kasus. Jadi dalam humanisme terkhususnya lebih menekankan pada kondisi di sini dan sekarang, ketimbang pada catatan-catatan riwayat tentang masalah-masalah klien yang ditangani sebelumnya. Jadi untuk pandangan humanisme ini, untuk pandangan Pexos ke klien, kita akan lebih fokus terhadap dia kenapa sekarang, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di situ. Tidak kenapa ini orang kira-kira bisa begini di masa lalunya. Tidak, kita memandang now, sekarang. Jadi pandangan ini berkaitan dengan keyakinan bahwa klien memiliki keunikan. Yang tadi saya bilang prinsip individualisasi. Jadi prinsip individualisasi ini yaitu prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang pekerja sosial, di mana Pexos harus menganggap bahwa manusia itu unik, memiliki keunikan. Setiap orang berbeda, tidak sama. Kembar pun pasti berbeda, entahkah sifatnya, entahkah ada telat yang mungkin nyelip satu di pipi, yang satu tidak ada, entahkah matanya, pasti ada perbedaan. Pasti setiap orang itu unik. Jadi jangan pernah menyamakan dalam penanganan orang. Terus memiliki cara pandang yang berbeda satu sama lain, dan juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berbeda ketika akan mengatasi suatu masalah yang menimpanya. Jadi, tiga pandangan atau teori tadi itu membantu dalam teknik konseling dan terapi, dan juga memberikan kontribusi terhadap prinsip, yaitu prinsip individualisasi. Sehingga kita menganggap bahwa klien itu semua berbeda, tidak sama atau unik. Nah, selain itu, tiga pandangan tadi atau teori tadi sebagai dasar juga dalam meditasi atau perenungan diri. Nah, beberapa ahli memasukkan meditasi atau perenungan diri guna penyelidikan potensi diri dan kekurangan diri klien ataupun pekerja sosial itu sendiri, serta berupaya meningkatkan kapabilitas para Pexos khususnya dalam hal berempati dan memahami apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan klien. Jadi, dengan melakukan meditasi atau perenungan kepada klien ataupun kepada Pexos, ini bisa menjadi atau membantu klien maupun Pexos dalam meningkatkan kapasitas dari Pexos sendiri juga, khususnya dalam berempati dan memahami apa saja menjadi kebutuhan klien. Jadi dengan adanya ketiga pandangan tadi, kita akan selalu menjadikan bahan renungan, bahan meditasi bahwa manusia itu unik,
manusia itu punya potensi, manusia itu punya kepercayaan. Jadi itu akan menjadi batasan kita untuk tidak terlalu memaksakan apa yang kita mau kepada klien, karena klien juga punya kebebasan, punya potensi yang dimiliki, dan juga punya kepercayaan yang berbeda dengan kita. Nah, untuk ke praktek pertolongan sendiri, 3 pandangan tadi memandang bahwa praktek pertolongan melalui seni. England berpendapat bahwa dengan adanya pandangan humanisme dan eksistensialisme, kita akan melihat Pexos sebagai suatu seni atau artistik ketimbang sebagai suatu aplikasi ilmu pengetahuan sosial. Kenapa? Karena banyak sekali yang menggunakan seni dalam literatur artistik untuk memahami pengertian tentang dunia ini, membantu dalam proses pertolongan. Jadi, kenapa 3 pandangan ini akhirnya membantu praktek pertolongan Pexos yang akhirnya sering dibilang praktek Pexos itu adalah seni. Kenapa? Karena dalam penanganan atau proses pertolongan kita kepada klien ada hal-hal yang memang membutuhkan artistik atau seni. Contohnya penanganan klien tunanetra atau yang tidak bisa melihat. Pexos di sini bisa menggunakan musik membantu klien memahami, rileks, tanpa harus si klien melihat. Kita bisa menggunakan media-media lain yang klien bisa manfaatkan. Kalau dia tidak bisa melihat, kita bisa bantu dengan musik karena klien bisa mendengar. Ataupun menggunakan buku-buku braille. Jika kita komunikasinya sulit dan dia paham tentang braille atau dia tidak paham braille, kita bisa ajarkan. Kita minta orang lain untuk membantu mengajarkan braille, akhirnya komunikasi kita bisa lebih lancar. Jadi itulah tadi bentuk-bentuk yang Pexos bisa lakukan dengan seni atau artistik. Jadi Pexos itu adalah proses pertolongan atau pertolongan yang bisa dikatakan berseni karena kita tidak punya alat seperti dokter. Kita hanya punya media-media yang bisa kita manfaatkan. Kemudian, praktek Pexos juga harus memperhatikan aspek-aspek spiritualitas dengan adanya faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, Pexos dipraktikkan dalam masyarakat di mana kehidupan dan spiritualitas merupakan bagian-bagian yang terintegrasi di dalam kehidupan manusia. Jadi, poin pertama ini jelaskan bahwa Pexos itu pasti prakteknya di masyarakat, di kehidupan sosial, yang dimana tentang kehidupan seseorang atau klien atau kelompok atau masyarakat itu pasti berkaitan tentang spiritualitas atau kepercayaan. Dan itu terintegrasi. Itu saling berhubungan, saling bergantungan di dalam kehidupan mereka. Jadi, kita harus perhatikan bahwa manusia atau klien kita pasti punya kepercayaan yang ada dalam dirinya ataupun di lingkungannya. Karena itu saling berkaitan. Yang kedua, kebutuhan untuk menanggapi kaum-kaum etnis minoritas dan budaya dalam masyarakat Barat. Jadi, praktek pekerja sosial ini harus memperhatikan bahwa ada namanya budaya-budaya etnis-etnis yang minoritas. Yang mungkin kita baru dengar atau mungkin baru kita ketahui, kita lihat. Jadi kita harus perhatikan itu. Karena mungkin sejadi itu adalah hal baru. Kita harus banyak baca, referensi, cari-cari. Kemudian yang ketiga, kritik tentang kecenderungan-kecenderungan materialisme dan konsumerisme di dalam masyarakat. Jadi, kita juga harus memperhatikan bahwa akan ada kemungkinan-kemungkinan tentang kritik tentang pemerintah mungkin, tentang keuangan, ataupun tentang bahan-bahan, ataupun tentang kayak pakaian yang kita beli, sepatu kita beli, mungkin harganya mahal, tapi barangnya tidak berkualitas di dalam masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi bahan perhatian dari Pexos. Karena kritik-kritik tersebut itu merupakan bagian dari salah satu
yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang. Jadi kita harus meyakinkan bahwa harusnya ya sebanding harga dengan kualitas gitu. Jadi kita kayak harus memandang bahwa kita harus meyakinkan si orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai atau tidak adil, yang mementingkan harga daripada kualitas. Kemudian di dalam kehidupan ini terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia seperti tadi, kematian, bencana, sakit. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, kita tidak bisa kendalikan, sehingga kita harus ingat itu dan pahami itu. Jadi harus memperhatikan bahwa kematian itu akan ada, bencana itu bisa jadi terjadi, dan sakit itu akan ada. Nah, terkait sosial kelompok humanistik. Jadi ada ciri khas dari pandangan ini, itu adalah gupuk. Jadi menurut Glassman dan Keats, jadi teori humanistik ini memungkinkan para anggotanya untuk menggunakan perkembangan kelompok-kelompok secara aktif dalam upaya mengejar perkembangan pribadi mereka. Jadi menurut Glassman dan Keats ini bahwa kelompok ini sangat baik, sangat perlu dengan menyatukan klien-klien ini dalam bentuk kelompok, itu sangat mampu atau bisa menjadi upaya mengejar perkembangan pribadinya atau mengejar dalam menyelesaikan masalah pribadi individu. Nah, tujuan kelompok ini untuk mengembangkan sistem saling bantu. Makanya biasanya disebut kelompok self-help group atau kelompok bantu diri. Contohnya ini biasanya sesama pengguna HIV/AIDS atau udah pengguna HIV/AIDS, pengguna nafsa, ataupun orang dengan HIV/AIDS, ataupun orang dengan penyakit tertentu, ataupun orang yang mengalami KDRT, ataupun kelompok-kelompok miskin, anak terlantar. Jadi mereka akan saling sharing. Jadi orang yang sukses atau orang yang baru masuk di suatu lembaga, di suatu panti, atau barusan menjadi miskin, akan mendapat penguatan dari yang sudah sukses, yang sudah melewati itu semua. Jadi mereka akan saling membantu, saling mengingatkan, saling memberi informasi. Karena kenapa? Biasanya ada orang yang tidak akan menerima pendapat kita saat kita memberikan dia pendapat, karena menurut mereka, kau kan sudah kaya, kau kan sudah mampu, nggak usah tanya saya, karena aku tidak alami. Tapi saat orang yang sama-sama kayak miskin, sama-sama ber-HIV/AIDS, sama-sama menggunakan narkoba, saat mereka saling memberikan saran, itu lebih mudah didengar satu sama lain, karena mereka tahu bahwa mereka betul-betul mengalaminya. Jadi saran yang diberikan juga pasti sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi secara prinsipal sini, tujuan kelompok ini akhirnya mengembangkan sistem saling bantu yang demokratis, yang bebas, secara serentak membantu anggota-anggota kelompok untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan maksud mereka. Jadi mereka akhirnya bisa sangat bebas mengekspresikan, mengatakan apa yang mereka kasih tahu, informasikan, karena mereka yakin bahwa kelompok-kelompok atau anggota-anggota yang ada dalam situ mempunyai nasib yang sama, sehingga mereka akan bisa lebih menerima dengan baik. Terus ada namanya Thompson yang membahas tentang eksistensialisme dan pekerja sosial. Kalau tadi tentang humanisme, kalau di sini eksistensialisme. Jadi menekankan pada interpretasi kita tentang masa lampau yang penting. Oleh sebab itu, cara kita menginterpretasikannya dan bertindak ke arah masa depan, memberikan arti bagi kehidupan kita. Pendekatan ini mempunyai banyak hubungan dengan ide-ide kognitif, di mana pemikiran-pemikiran irasional dianggap menyesatkan kita dalam mempertimbangkan tentang situasi-situasi. Jadi, di sini, di eksistensialisme ini, karena kita menggali potensi, kita akan mencoba untuk menanyakan dulu, atau pernah tidak menang apa, atau pernah tidak hobinya apa. Jadi kita mencari tahu tentang apa yang pernah dia lakukan dan tidak terulang lagi. Contohnya dulu dia sering olahraga, tapi sekarang jarang. Jadi kita bisa menggunakannya di masa depan atau intervensi kita di sekarang atau masa kini. Nah,
Untuk kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga pandangan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap profesi pekerja sosial, di mana pekerja sosial dituntut untuk memahami klien sebagai manusia secara utuh, yang keberadaannya perlu dihargai, dihormati, dan dilindungi. Mereka itu unik, mereka itu punya ciri khas, serta memiliki nilai-nilai spiritual sebagai pedoman hidupnya atau kepercayaan-kepercayaan, baik kepercayaan agama maupun budaya yang dia miliki. Nah, oleh karena itu, dalam menangani klien sebaiknya secara individual. Artinya, orang per orang, kasus per kasus. Jadi kita jangan samakan. Kayak anak kembar mungkin bisa jadi mereka memiliki masalah yang berbeda sehingga kita tangani per kasus per orang. Serta harus manusiawi, artinya mempertimbangkan aspek-aspek diri klien sebagai seorang manusia. Jadi ya kita tahu bahwa ini adalah manusia punya potensi, jadi kita berikan opsi-opsi yang memanusiakan, tidak rasional begitu, tidak memaksakan hal-hal yang tidak manusia. Nah, di sini untuk menangani klien ini secara per orang, walaupun kita pakai media tadi kelompok, ada namanya media kelompok bantu diri, saat kita mengumpulkan si odah ini ataupun penggunaan apsa ini untuk saling berbagi, kita juga harus menanganinya secara individu. Karena pasti, walaupun mereka punya masalah yang bisa ditangani kelompok, pasti ada masalah yang tidak bisa ditangani secara kelompok. Nah, itu adalah curhatan dari si klien kepada Pexos, sehingga kita tahu bahwa ternyata ada hal yang memang harus ditangani secara tatap muka atau berdua begitu, tidak bisa melalui kelompok. Oke, saya rasa cukup. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup. Terima kasih. Semoga sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.